Halo Sobat Caturmania, berjumpa kembali bersama saya, Master Nasional Imad Suhermat pada channel Chesslight. Kali ini kita akan membahas tema yang ke-12 yaitu interception. Interception adalah teknik mengganggu koordinasi. Teknik seperti ini, itu seperti teknik menghalangi tapi bisa dilangkahkan. Jadi tidak terblok ya, tidak terblok. Dengan teknik ini, kita bisa melakukan serangan dimaksud dengan cara mengganggu atau menghalangi koordinasi perwira lawan. Untuk lebih jelas ya, mari kita simak contohnya. Oh iya sobat, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung video-video selanjutnya. Kita lihat contoh pertama. Putih giliran melangkah. Saat ini hitam mempunyai serangan pada petak F2, yaitu dengan bantuan kuda dan menteri. Jika putih hanya bersifat menjaga dengan cara menteri F3 umpamanya, maka putih tidak menghasilkan apa-apa. Nah, dengan teknik ini, interception, itu diganggu koordinasi antara gajah terhadap kudanya, jadi dihalangi katanya, yaitu dengan E6. Nah, jika dipukul oleh gajah atau oleh pion, ya, itu kuda secara otomatis akan dipukul oleh menteri. Karena dipukul oleh gajah kena ikat. Ya. Begitu juga dipukul dengan pion, itu terhalang gajahnya, ya, terganggu. Hitam berusaha untuk melakukan satu perlawanan dengan kuda kali F2 mengancam menteri. Nah, putih sebelum langkah yang lain melakukan pemukulan skak dulu. Terpaksa dipukul oleh raja karena kalau tidak ya otomatis jadi menteri lagi skak. Nah, gajah F5 skak ya, menghindari kuda kali D3 skak kan. Nah, raja F raja C7, menteri D4 kan. Jadi mengganggu koordinasi menteri dan kuda ya. Si menteri kali D4, kuda B5, raja D8 atau kemanapun kuda kali D4 dan unggul satu perwira. Nah, yang harus diperhatikan di sini sobat, jika ada kuda skak dulu sebelum memukul, maka jangan memukul kuda karena nanti hitam akan melakukan pemukulan menterinya tuh jadi skak ya. Jadi kalau kuda ke H3 ya itu kita harus geser aja saja ke F1. Nah, oke sobat, nah ini contoh kedua lebih jelas lagi. Nah, saat ini putih giliran melangkah. Putih diancam menterinya. Nah, tapi dia tidak melarikan menterinya. Dan putih melangkahkan bentengnya ke E4. Nah, itu mengganggu bentengnya, mengganggu antar bentengnya. Dan jika hitam memukul menteri, maka langsung skakmat di E8 ya, benteng kali E8. Nah, jika dipukul oleh benteng kali E4, maka menteri kali G5 skak mat pada berikutnya. Oke sobat, ini pelajaran pertama dari interception. Putih giliran melangkah. Silahkan dicoba kemana langkah putih.
dengan tema tadi ya, teknik mengganggu koordinasi atau intersection. Jangan buru-buru sobat, pahami dulu dan cobalah untuk sekali langkah langsung benar jawabannya. Ya, bagaimana, sudah menemukan? Ya, kita bahas saja ya. Putih melangkah, gajah ke D8. Mengganggu koordinasi benteng. Dan jika putih langsung benteng kali E8, raja kali E8, C7 enggak menghasilkan apa-apa. Kita mencoba dengan memukul kuda ya, dengan kuda memukul gajah. D8 lanjut. Jadi dilanjutkan dengan putih ke C7 mengancam kuda. Bila kuda pergi, maka benteng kali E8, raja kali E8, dan berikutnya promosi ya, putih pionnya promosi. Mencoba untuk mendekati, bila putih langsung pukul-pukul kuda ya tidak jadi promosi. Dan putih geser selangkah dulu. Kenapa harus geser selangkah ya? Supaya bisa menjaga bentengnya di B8 dengan pionnya, ada koordinasi. Kuda E6, skak, akhirnya promosi nanti. Oke sobat, pelajaran kedua, putih giliran melangkah. Silahkan dicoba langkahnya kemana. Bagaimana sobat, sudah ketemu? Mengganggu koordinasi. Nah, saat ini putih punya ancaman terhadap diagonal A3 F8. Dan juga pada lajur A. Tapi kesemuanya itu dijaga oleh menteri. Nah, putih mengganggu koordinasi menteri terhadap salah satunya itu dengan cara gajah ke C6. Nah, gajah C6 itu mengganggu koordinasi menteri dengan gajahnya, dia terhalang. Apabila menteri memukul gajah, maka putih akan melanjutkan menteri kali F8 benteng skak. Jadi menteri kali F8 skak. Nampak kan? Raja terpaksa pukul, raja kali F8 dilanjutkan benteng E8 skak mati ya. Jadi hitam langkah terbaiknya adalah memukul menteri. Dipukul kembali oleh benteng, mengancam gajah. Benteng tidak bisa ke D6 jagain gajah karena terhalang ya, terganggu oleh gajah putih. Terpaksa gajah kali D7, gajah kali D7, benteng kali A7. Maka putih unggul pion dan kualitas. Pelajaran ketiga, putih giliran melangkah.
Bagaimana sobat, sudah ketemu? Ya, putih mempunyai ancaman itu pada petak G7 skakmat ya, dengan cara menutup ya F6 ya. Jadi dengan cara F6 maka ancaman terhadap petak G7 itu nampak ya, ancaman skak mati ya. Cuma masalahnya hitam pun punya ancaman. Ya, sebagai contoh begini. Jika putih langsung F6, maka hitam itu akan ada langkah menteri C5. Ya. Skak sekaligus mengancam menggarpu menteri. Sehingga terpaksa menteri dipukul kembali oleh kuda, akhirnya tidak jadi mati. Ya. Nah, dengan teknik ini, ancaman skak menteri hitam itu terhalang dengan langkah ini. Nah, benteng E5. Jadi mengganggu dulu koordinasi, sehingga dipukul oleh apapun, otomatis oleh gajah, karena ancaman F6. Nah, baru ada langkah F6. Nah, ancaman sekak menteri ini tinggal geser aja, tidak mengancam menterinya, sehingga mat pada berikutnya. Contoh tuh. Nah. Silahkan dicoba kembali sobat, pelajaran keempat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dengan mudah menemukan langkahnya. Putih giliran melangkah. Ya sobat, sudah ketemu jawabannya? Oke, sepertinya mungkin saya memprediksi ini sobat-sobat bisa nih paham ya. Jelas ya, putih mengganggu koordinasi bentengnya dengan kuda ke E8. Dapat diperhatikan bahwa jika kuda kali E8 maka ada menteri kali F8 skak mati ya. Jadi pukul oleh apapun skak mati, karena contoh ya, benteng kali E8 menteri F6 skak mat pada langkah berikut. Oke sobat, silahkan dicoba pelajaran kelima. Putih giliran melangkah. Ya, gimana sobat? Sudah ketemu aja langkahnya? Oke. Hitam mempunyai ancaman benteng kali H3. Dan dia mengancam mati ya. Jika putih langsung mempromosikan menterinya, ya, mempromosikan pionnya menjadi menteri, maka hitam akan menang dengan benteng kali H3, kali H3, menteri kali H3, menteri H2, menteri H2, skak mati. Nah, dengan teknik interception nih, dan sebelum langkah promosi, putih terlebih dahulu mengganggu koordinasi antara benteng dan gajahnya, yaitu dengan menteri ke H2. Dipukul oleh gajah, barulah promosi. Sehingga tidak ada ancaman skak mati. Justru putih yang akan segera mengancam skak mati. Oke sobat, pelajaran terakhir. Putih giliran melangkah. Silahkan dicoba. Apakah langkah putih?
Bagaimana sobat, sudah ketemu? Ya, ini jelas putih melakukan langkah skak dulu ya. Nah, setelah inilah maka harus dicari langkah interceptionnya atau mengganggu koordinasinya. Nah, interceptionnya adalah D5. Tuh. Kenapa harus D5 dulu? Nah, itu untuk mengganggu supaya benteng putih itu tidak kena pin atau kena ikat. Ya, sebagai contoh, jika kuda kali D5, menteri D8, raja G7, maka benteng bisa melakukan sekak karena tidak ada pin atau tidak ada ikatan. Raja H6 dan mat di menteri G5 sekak. Kemudian bila dipukul sama menteri, ya, oh ini dipukul sama menteri ya, dia mat langsung di F7 ya, skak mat ya, karena putih meninggalkan kawalan ya, pengawalan terhadap petak F7. Ini kan memang mengganggu koordinasi. Nah, dipukul sama pion, ya itu seperti tadi ya, intinya menghalangi ikatan menteri hitam terhadap benteng gitu kan. Nah, demikian sobat, pelajaran kita tentang interception. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang tema-tema catur. Oke sobat, sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya. Dan mengingatkan kembali, jangan lupa subscribe agar bisa mendukung video-video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.